Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen dan salam hangat selalu untuk Anda semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak kemudahan dan bahagia selalu. Sobat sekalian, mulai video ini dan dalam beberapa video selanjutnya, saya akan secara khusus mengulas tentang jenis-jenis konten YouTube yang selama ini digemari penonton atau paling banyak diserbu penonton. Dan dalam video kali ini, saya akan mengulas salah satu di antaranya. Berdasarkan jumlah view yang ada sekarang, jenis konten yang satu ini secara meyakinkan menempatkan dirinya pada posisi pertama atau level pertama, duduk sebagai panglima tertinggi. Nah, dari puluhan jenis konten YouTube yang telah saya seleksi, inilah kefaktaan yang saya temukan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dulu. Ikuti terus ocehan saya selanjutnya. Alalia pun apa karsane. Sobat sekalian, pada mulanya saya menduga bahwa konten-konten YouTube yang paling heboh diserbu penonton itu pastilah konten-konten berbau seks, lalu disusul dengan konten dunia selebritis, isu-isu sosial politik yang lagi trending di media sosial, atau setidak-tidaknya konten-konten bermuatan sara, misalnya tentang penistaan agama, pelecehan suku tertentu, dan sebagainya. Namun, setelah saya melakukan riset kecil-kecilan selama beberapa bulan terakhir, alhasil saya menemukan fakta yang sungguh jauh berbeda. Apa yang saya duga selama ini ternyata 100% meleset, sangat bertolak belakang dari fakta yang saya temukan. Jauh panggang dari api, kata pepatah lama. Terus, jenis konten apa sebenarnya yang paling banyak diserbu penonton itu? Nah, dari hasil penelusuran yang saya lakukan, data menunjukkan bahwa jenis konten YouTube yang memiliki jumlah view tertinggi dalam beberapa tahun terakhir adalah konten-konten bertema dunia anak-anak. Konten dunia anak-anak yang saya maksudkan di sini di luar dari video-video musik dan lagu-lagu anak-anak, tapi benar-benar menyajikan tentang kehidupan anak-anak dengan segala kepolosan dan kejenakaannya. Sedangkan untuk video-video musik dan lagu anak-anak, nanti akan saya masukkan dalam jenis konten tersendiri. Nah, di antara banyak channel YouTube dengan konten dunia anak-anak yang hampir semua videonya paling ramai diserbu penonton adalah channel Zuni and Family. Bahkan salah satu videonya mampu menarik perhatian miliaran penonton atau sudah ditonton hingga lebih dari 2 miliaran kali. Sekadar bahan pembuktian, berikut ini akan saya tampilkan beberapa halaman depan videonya. Sekarang mari kita cermati sama-sama. Nah, di halaman pertama ini ada 2 halaman depan videonya dari channel Zuni and Family. Yang pertama berjudul Kesa bermain mengisi air dalam balon, Dede Avenger, dan seterusnya. Ternyata video ini sudah ditonton 2,4 miliar selama 3 tahun. Nah, kemudian yang video kedua dengan judul Kesa bernyanyi Avenger Family Song, Belajar Warna, dan seterusnya. Ini juga sudah ditonton 803 juta kali. Juga selama 3 tahun. Kemudian masih dari channel Zuni and Family, satu lagi videonya yang cukup viral, yaitu dengan judul Surprise Yupi Strawberry Kiss Encounter Joe X. Nah, dalam balon dan seterusnya. Ini selama 3 tahun sudah ditonton 646 juta kali. Dan di bawahnya video dengan judul Absena bernyanyi Avenger Family Song dan seterusnya, masih dari Zuni and Family. Dalam 2 tahun ini sudah ditonton 312 juta kali. Kemudian
Video selanjutnya masih dari Zune and Family. Kesa bermain air dalam balon, bernyanyi Venger Family dan seterusnya. Sudah ditonton 196 juta kali dalam 2 tahun. Kemudian video yang di bawahnya dengan judul Borong Es Krim Monkey Banana buat Avicenna dan seterusnya. Ini dalam 2 tahun sudah ditonton 100 juta kali. Nah teman-teman, kecuali ke-6 video tersebut, masih banyak lagi video lainnya dari channel YouTube yang satu ini yang juga sudah ditonton jutaan kali. Terutama yang sudah berusia setahun ke atas sejak pertama kali di-upload di YouTube. Lalu bagaimana dengan video-video terbarunya? Apakah rata-rata juga sudah ditonton atau sudah mengantungi jutaan view? Nah sekarang mari kita intip halaman beranda channel YouTube-nya berikut ini. Pada gambar pertama ini videonya dengan judul Avicenna bermain mengisi air dalam botol, Dedi dan seterusnya. Sudah ditonton 821.000 kali selama 1 bulan, sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian video kedua, tarik benang berhadiah. Ini sudah ditonton 310.000 kali dalam 1 bulan. Kemudian Kesa dan Ibu mengucapkan selamat dan seterusnya. Sudah ditonton 191.000 dalam 2 bulan. Kemudian yang keempat, momen puasa terakhir Lebaran tahun ini. Nah, ini sudah ditonton 135.000 kali juga dalam 2 bulan terakhir. Sobat sekalian, itulah sederet data yang saya temukan terkait dengan channel Zune and Family ini. Dan saya yakin jumlah view yang ada sekarang akan terus berubah, terus bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Jadi, bagi saya pribadi ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk sebuah channel YouTube yang bukan milik seorang artis atau selebritis. Karena itu, terus terang saja, saya sendiri agak bingung melihat kefaktaan ini. Sebenarnya, apa sih yang menjadi daya tarik video-videonya? Padahal kalau sekilas kita cermati, video-video yang disajikannya tampaknya biasa-biasa saja. Konsepnya juga sangat sederhana, tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa banyak videonya justru mampu menyedot ratusan juta view, bahkan sudah ada yang ditonton hingga lebih dari 2 miliar. Selain itu, konten-konten serupa sebenarnya juga banyak dari channel YouTube yang lain. Tapi kenapa cuma video-video milik Zune and Family ini saja yang paling heboh? Apakah hal ini karena faktor kesederhanaannya? Tapi kalau kita tanyakan seperti itu, bukankah hampir semua video dengan konten anak-anak lainnya juga sederhana? Apakah ini hanya karena faktor kebetulan? Entahlah, saya sendiri kurang tahu jawabannya, karena itulah saya merasa bingung melihat kefaktaan seperti ini. Namun, ketika saya coba bandingkan dengan sederet video dari channel YouTube anak-anak lainnya, ternyata video-video dengan konten dunia anak-anak ini memang hampir selalu diserbu oleh banyak penonton. Jika tidak jutaan kali, minimal sudah ditonton ratusan ribu kali atau puluhan ribu kali. Sebab untuk konten anak-anak ini biasanya memang ditonton berulang-ulang oleh penonton yang sama, terutama dari kalangan anak-anak sendiri. Namun, sangat mungkin kategori penontonnya bukan cuma dari kalangan anak-anak sendiri, tapi bisa saja mencakup semua usia. Bahkan, tidak cuma dari Indonesia, tapi juga para penonton dari luar negeri. Oke, sekarang sebagai perbandingan, mari kita cermati lagi beberapa halaman video bertema dunia anak-anak dari channel YouTube yang berbeda. Nah, di sini ada video dari channel YouTube Livia Niala dengan judul Selamat Ulang Tahun Niala ke-6, Happy Birthday, dan seterusnya. Ini juga sudah ditonton 126 juta kali, tapi dalam 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua dari channel YouTube Santika dengan judul Senam Sehat Gembira Paut Anggrek. Ini sudah ditonton dalam 3 tahun sebanyak 40 juta kali.
Selanjutnya dari Rizka Vlog, jualan-jualan makanan bohongan dan seterusnya. Ini sudah ditonton 27 juta kali dalam 1 tahun. Kemudian berikutnya, What F Sinta jadi tukang rujak. Nah, ini dari channel YouTube Little Francis Sinta. Sudah ditonton dalam 4 tahun 25 juta. Berikutnya video dari channel YouTube Dunia Dinda dengan judul drama Inem Jadi Sultan. Nah, dalam 1 tahun ini sudah ditonton 33 juta kali. Nah, kemudian masih dari Dunia Dinda dengan judul Si Cantik dan Si Buruk Rupa dan seterusnya. Dalam 2 tahun sudah ditonton 21 juta kali. Kemudian masih dari channel YouTube Little Francis Sinta dengan judul Kenangan Sekolah Taman Kanak-Kanak TK. Ini ditonton dalam 5 tahun 17 juta kali. Kemudian yang berikutnya masih dari channel YouTube yang sama dengan judul Wave F Sinta Jadi Petani Sukesi dan seterusnya. Dalam 5 tahun juga sudah ditonton 11 juta kali. Kemudian dari channel YouTube Fikri Fadlu dengan judul Diwan Dapat Bola Ajaib. Sejak 1 tahun yang lalu, ini sudah ditonton 24 juta kali. Dan di bawahnya, dari channel YouTube Zarakat atau Zarakute. Gak tahu ini bagaimana melafalkannya yang benar. Nah, judulnya Pengalaman Zarakut atau Zarakute pakai Imo Watch Phone Z5. Nah, dalam 3 tahun video ini sudah ditonton 24 juta kali. Kemudian masih dari channel YouTube-nya Zarakut, judulnya Hebat, Zara Berhasil Melawan Rasa Takut. Dalam 5 tahun sudah ditonton 8,9 juta kali. Dan selanjutnya video dengan judul Perayaan Ulang Tahun Sinta yang keempat dari channel YouTube Ruangan Channel. Nah, ini dalam 9 tahun, sudah cukup lama ya, ditonton 8,6 juta kali. Lalu, ini Cake Challenge dari channel YouTube Kera Charma. Nah, video ini sudah ditonton 7,4 juta kali sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian Homesale Squeeze Bikin Nenek Marah. Ini judulnya sudah ditonton 6,5 juta kali dalam 3 tahun. Masih dari channel YouTube Kera Charma. Kemudian dari kanal YouTube yang lain, Nasha Kaila Nazifah Berburu Nano Spray Mainan Aneh Keluar Asap dan seterusnya. Ini terpotong judulnya. Sejak 2 bulan yang lalu video ini sudah ditonton 6,1 juta kali. Wah, luar biasa ini. Kemudian masih di channel YouTube yang sama, Nasha Kaila Nazifah dengan judul Tantangan Makanan Gigit, Jilat atau Diam Bae. Dalam 1 tahun sudah ditonton 4,9 juta kali. Lalu selanjutnya video anak lucu banget judulnya, Sakura-chan Sabar Banget dan seterusnya. Ini dalam 2 tahun sudah ditonton 3,6 juta kali dari channel YouTube Sakura-chan. Kemudian masih dari Sakura-chan, bayi lucu Sakura-chan main di wahana kacang sama kakak. Dalam 3 tahun ditonton sudah 3,9 juta kali. Lalu ada lagi dari channel YouTube Akilas Diary dengan judul Food Challenge, Gigit, Jilat, Diam, dan seterusnya. Dalam 1 tahun sudah ditonton 1,3 juta kali. Kemudian masih dari channel YouTube yang sama dengan judul Sendok Besar versus Kecil, Challenge Akila melawan Mbak Kun. Apa Kun itu ya? Nah, ini sudah ditonton dalam 11 bulan ya. 977.000 kali, jadi juga hampir 1 juta. Nah, sobat sekalian, sekalipun pada kesempatan ini tidak mungkin bagi saya untuk menyajikan semua data
Tapi berdasarkan sederet data tersebut sudah jelas bagi kita bahwa hampir semua video dengan konten dunia anak-anak selalu ramai dikunjungi penonton. Bahkan sejauh yang saya ketahui, hingga kini belum ada jenis konten YouTube lainnya di Indonesia yang mampu menyedot lebih dari 2 miliaran view. Termasuk misalnya video-videonya Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Paula, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, dan seterusnya. Itu artinya jenis konten dunia anak-anak ini memang sangat digemari oleh banyak penonton di YouTube dan sangat layak dipertimbangkan sebagai bahan garapan video-video Anda selaku seorang konten kreator. Namun begitu, apakah Anda akan memilih jenis konten ini dan ingin coba-coba menggarapnya pula, ataukah Anda akan mengabaikannya saja? Semua ini tentu saja terserah kepada Anda, itu akan menjadi sepenuhnya hak prerogatif Anda. Andalah yang akan menentukannya. Jadi, silakan Anda pikirkan baik-baik segala kemungkinan yang akan terjadi sebelum Anda melakukannya, sebelum Anda memilih jenis konten ini sebagai bahan garapan video-video Anda. Oke, sahabat sekalian, demikian dulu yang bisa saya share dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan mendatang. Dukung terus perkembangan channel YouTube Jamal T. Suryanata ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan info-info penting dari channel YouTube ini. Banyak anak di simpang jalan, hanya seorang naik sepeda. Sudilah kawan berjabat tangan, mohon berikan dukungan Anda. Banyak cerita antara kita, duhai indah sekali. Janganlah lupa saling berbagi. Mari sukses bersama. Alamak.